Begitu tinggi kemuliaan orang-orang yang menuntut ilmu. Enggak cukup sampai di situ kata Nabi, ya orang yang menuntut ilmu itu rizkinya udah dijamin, Pak. Udah dijamin sama Allah tuh. Rizki yang mana? Ya rizki itu bukan hanya fulus doang. Kesehatan, kekuatan. Kekuatan kita untuk hadir pagi hari ini setiap Ahad pagi. Kekuatan kita untuk sholat subuh berjamaah. Itu bentuk daripada rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bahasa saya, orang-orang yang sholat subuh secara berjamaah itu orang pilihan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا رب بال ولا يضيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بال محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب اللهم صل وسلم وبارك. Mari sama-sama kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada arwah almarhum dan almarhumah yang telah berpulang ke rahmatullah. Wabil akhos kepada yang mewakafkan ini tanah untuk masjid. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yang masih ada mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiyah, berkah fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila al-mu'allif hadzal kitab anna Allah yataghashana birrahma wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli
wa qur rabbi zidni ilma. Hadirin yang berbahagia yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, segenap pengurus Masjid Baitur Rahman, para asatizah, para tokoh masyarakat, jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu. Alhamdulillah, kembali di Ahad pagi ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian ibadah, yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat yang baru saja kita dirikan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang mungkin lebih banyak kurangnya, kiranya Allah memberikan kesempurnaan dalam ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terlimpah ruah keharibaan junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, masih melanjutkan daripada kajian kitab Fawaidul Mukhtar, masih seputar dalam rangkaian ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullahu taala wa adaman nab'a bihi wa bi barakati ulumih wa bikum fid daraini amin. Wa qala radhiyallahu an. Faslun kitabul ilm, pasal yang di dalamnya menerangkan tentang kitab tentang ilmu. Faslul ilmi wa ta'lim, pasal yang di dalamnya menerangkan tentang pentingnya ilmu wa ta'lim dan mempelajari ilmu yang ada di dalamnya. Jadi ajarkan orang-orang untuk berbuat kebaikan. Jangan mengajarkan orang untuk berbuat kesalahan. Ajarkan orang-orang untuk berbuat kebaikan meskipun hanya satu langkah untuk berbuat kebaikan. Jangan mengajarkan untuk berbuat kemaksiatan dan kesalahan, begitu. Ya lagi kongko 4 pada bengong megang gaplek. Nanya, bisa main enggak? Kagak, mari gua ajarin. Nah itu dosanya nyambung semuanya. Ya, apalagi kemaksiatan begitu. Jadi pasal yang di dalamnya membicarakan masalah kemuliaan ilmu dan mempelajarinya. Apa kata ini dalam kitab? Qala Allah Ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Toha kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qur rabbi zidni ilma. Wa qul ay Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah telah memberikan satu pelajaran ay Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Muhammad, mintalah kepada Tuhan, zidni tambahkan ilmu. Tuh. Jadi ini bahasa Al-Quran sering kita baca. Bahkan di anak-anak sekolah pun sama tuh. Ketika mau memulai pelajaran, seorang guru pasti menyampaikan atau menyuruh anak-anaknya baca tuh. Ya. Kadang-kadang dibawali dengan pembacaan Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlika wansyur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ditutup Rabbi zidni ilma. Ya. Itu doa rangkaian luar biasa tuh Pak. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binurul fahmi. Ya, berikanlah kemuliaan ilmu. Wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi. Bukakanlah ma'rifah
keilmuan. Wahasin akhlaqona bil hilmi, baguskan akhlak-akhlak kami tuh. Ya, makanya adab-adab di dalam menuntut ilmu kelihatan. Makanya kemuliaan orang-orang yang menuntut ilmu luar biasa. Apalagi subuh. Ya, subuh semacam ini Masya Allah. Bukan hanya kita mendapatkan fadilah ilmu, tapi mendapatkan apa? Doanya dari Nabi SAW. Setiap pagi Nabi berdoa tuh. Setiap Nabi, ya pagi Nabi berdoa kepada siapa? Khusus buat umatnya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku pada waktu pagi harinya. Tuh. Jadi Nabi setiap saat selalu mendoakan umatnya. Orang-orang yang di pagi hari diberikan keberkahan. Keberkahan yang mana? Ya bagi kita nih. Yang menghidupkan malamnya dengan tahajud. Kita sambung dengan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita ta'lim. Berkahnya mana? Ya bisa aja ntar habis acara keluar ada lontong sayur kan begitu. Ya, itu kan berkah bagian dari keberkahan begitu. Sehat wal afiat dan lain sebagainya. Oke, ana pernah dipesan oleh almarhum Sayyidul Walid kalau malam ya menjelang pagi subuh itu mandi pakai air hangat aja. Ya, itu sehatnya luar biasa kalau kata Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf almarhum. Ya, dipanggil imam ya kalau mandi malam 3:30 pakai air apa? Air dingin Walid, pakai air hangat. Ya, kenapa? Di situ kesempurnaan untuk ya badan kita sehat wal afiat. Benar. Ya, ulama-ulama kalau pagi-pagi tuh ya ketika mau ibadah, sholat dan sebagainya, dia mau ngajar, mandi ya dengan air hangat. Ya, luar biasa tuh. Ya. Itu kesehatan yang disampaikan oleh ulama gitu. Wa qur rabbi zidni ilma, tambahin tuh ilmu. Minta sama Allah begitu. Ya Nabi Allah Musa alaihissalam kan pernah ingin bertatap, ya bukan bertatap wajah, tapi apa? Bertakallam. Takallama Musa takliman begitu. Ketika beliau akan apa? Berdialog dengan Tuhannya. Ya dalam dialognya sebelum berdialog beliau apa? Gugup Pak. Ya saking gugupnya apa? Turun tuh. Ya kalimat qala rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Itu Nabi Allah Musa tuh. Ya ketika ya di Bukit Tursina beliau membuka terompahnya, bukan bertatap wajah ya tapi bertakallam. Ya cuma hanya dibalik daripada cuma suaranya aja. Beliau gugup. Maka Allah pandu dengan kalimat tadi itu. Qala rabbishrahli sadri itu. Wa yassir amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Sampai sekarang itu doa dijadikan amalan. Ya, amalan buat siapa? Ya, buat siapa aja. Ya, buat para pendakwah, buat anak-anak kita, buat orang yang kerja ketika menghadapi interview dan lain sebagainya. Itu dibaca tuh. Karena dia jasakan sama muridnya Habib Ali Kuitang, almarhum Kyai Haji Abdullah Wahab. Ya dijasakan tuh ini doa. Ya, dijasakan ini doa. Ya baca tuh selepas sholat. Ya baca surah Al-Insyirah, pegang dada kita tuh. Alam nashrah laka sadrak. Terus baca 7 kali, tutup dengan rabbishrahli sadri wa yassir amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pegang dada kita. Kenapa? Disitulah Allah memberikan kemudahan dan kelancaran lisan kita dan lain sebagainya. Ini dalam salat Toha. Wayan bagi ayyagula idza sami'a hadhil ayat ma yaqulu Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu wa huwa. Nah ini tambahan. Ya wa qur rabbi zidni ilman wa yaqinan begitu. Ya, itu ada tambahannya dalam tafsir-tafsir yang lain. Ma yaqulu Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu wa huwa rabbi zidni ilman wa yaqinan wa ma dzukira fi tafsir, sebagaimana disebutkan dalam tafsir-tafsir yang lain. Ditambahin dah tuh biar apa? Ada kemantapan dan keyakinan. Wa qur rabbi zidni ilman wa yaqinan. Kadang-kadang ada yang nambah lagi shadiqon tuh begitu. Ya, itu tafsirannya, bukan tambahan ayat tapi tafsirannya. Ya wa qur rabbi zidni ilman ay wa yaqinan shadiqa begitu. Ada keyakinan, kemantapan ya di dalam menuntut ilmu.
Wa amarahu bi talabi ziyadati minal ilmi huwa idh huwa asyraful hisal wa arfa'ul khilal. Wa amarahu, dan telah memerintahkan daripadanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatlubu, dengan menuntut az-ziyadah, tambahan, minal ilmi idh huwa asyraful hisal, tambahan daripada apa? Ilmu, karena kemuliaan ilmu itu sangatlah tinggi. Ayarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu ayatnya luar biasa, Pak. Makanya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, kitab Ar-Risalah sampai hari ini masih dibaca. Padahal beliau meninggal 2000 sekian tahun yang lalu, Masya Allah. Berarti bisa saja 1400 sekian Hijriah. Tapi kitabnya masih dibaca, kitab Ar-Risalah, Imam Syafi'i. Kan luar biasa kemuliaan orang-orang dalam menuntut ilmu. Enggak sembarangan beliau yang namanya mengarang-arang kitab, ya mengarang kitab-kitab salaf, mengarang kitab-kitab ilmu, enggak sembarangan. Bayangkan tuh, ya, yatlubu ziyadah, untuk mendapatkan tambahan minal ilm idh huwa asyraful khisal, begitu tinggi kemuliaan orang-orang yang menuntut ilmu. Enggak cukup sampai di situ, kata Nabi, ya orang yang menuntut ilmu itu rizkinya udah dijamin, Pak. Udah dijamin sama Allah tuh. Rizki yang mana? Ya rizki itu bukan hanya fulus doang. Kesehatan, kekuatan. Kekuatan kita untuk hadir pagi hari ini setiap Ahad pagi. Kekuatan kita untuk sholat subuh berjamaah. Itu bentuk daripada rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bahasa saya, orang-orang yang sholat subuh secara berjamaah itu orang pilihan semua. Pilihan Allah. Apalagi semalam kita bangun mungkin 3:30, 1/4 malam. Ya. Makanya dalam kitab An-Nasaihul Ibad ya ila Sabil Rasyad, ya, di dalam diri manusia itu ada 3 sosok bagian. Salah satunya apa? Ya, salah satunya sosok sepertiga, ya, sepertiga buat Allah tuh. Ya, Imam Nawawi bilang dalam diri manusia itu ada beberapa sosok yang terbagi dalam diri manusia. Salah satunya apa? Salah satunya sepertiga, ya, untuk Allah. Apa itu? Ya malam tuh. Ya, berupa ruh kita nih, ruh yang masih menyatu dalam diri kita sama jasad kita. Kita pergunakan untuk apa? Untuk bermunajah. Kan dikatakan dalam kitab Risalatul Mu'awwana Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ya, kaifa bihabibi ya kaifa bihabibi ilallah. Ya, bagaimana cara kita untuk berkhalwat, untuk mencintai orang yang kita cintai. Ya, kita kalau maaf berduaan sama bini kita wajar, kenapa? Halal. Kita berkhalwah sama istri kita, berduaan di kamar, halal. Kenapa? Berduaan. Sedang berkhalwah, sedang bercinta. Tapi ini cintanya lain, kata Imam Al-Haddad. Kepada siapa? Kepada Allah tuh. Mana cinta kita sama Allah? Itu sepertiga. Ya, sepertiga malam kita bangun. Ya, makanya Allah itu turun ke langit dunia. Ya, di sepertiga malam. Langit dunia itu langit, ya, yang pertama tuh. Langit dunia itu Allah turun ke langit dunia ini, bukan Allahnya tapi ribuan para malaikat turun ke langit dunia. Menyampaikan pesan-pesan kepada siapa? Kepada hambanya yang ketika sepertiga malam, ya, bangun. Kita bangun nggak Pak kalau malam? Bangun ngapain Pak? Ya. Tuh sepertiga malam tuh, bangun tuh. Ditantang sama Allah. Mana kekasih-kekasihku yang cinta kepadaku? Sepertiga malam. Makanya turun tuh ke langit dunia, langit pertama tuh. Ya. Makanya Nabi Muhammad SAW saat Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Ya, ternyata Masjidil Aqsa itu langit yang masjid, ya, bumi yang paling dekat dengan langit, Pak. Subhanallah tuh. Ya, makanya kan 3 masjid yang dimuliakan di dunia, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kalau sudah 2 kita melaksanakan tugas kita, kurang 1 kata Nabi, Al-Aqsa tuh. Kenapa? Disitulah Masjid Al-Aqsa, bumi yang paling dekat dengan langit tuh jaraknya.
Kenapa? Disitulah Nabi dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepertiga buat Allah, ini ruh kita, Pak. Yang suatu saat nanti kita akan diberikan penghargaan yang paling tinggi oleh Allah. Surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu diberikan penghargaan oleh Allah tuh. Jiwa-jiwa yang tenang kembali senyum kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan lurus bertabur bunga. Kenapa? Di samping kanan kiri surga, Masya Allah. Ya, ini sepertiga. Ya, sepertiga yang ada dalam diri kita. Kadang-kadang kan Allah berikan kita lebih banyak jasmani apa rohani, Pak? Lebih banyak jasmani itu. Refreshing jasmani, senam jasmani, makan jasmani. Oh, 24 jam jasmani itu Allah berikan tuh. Tapi buat rohani kita, ini cuma begini doang nih. Ya, rohani kita paling berapa jam, rohani kita paling berapa menit. Tapi jasmani luar biasa Allah hampar, Allah berikan tuh. Makanya sepertiga ya buat Allah, udah kita pergunakan sebaik mungkin. Emang mau kemana lagi hidup kita, Pak? Ya, sekarang udah di bulan Shofar, pertengahan Shofar, habis Shofar bulan Mulut, terus berputar terus tuh kehidupan kita, kebaikan kita, ya kita tanam ya kebaikan semacam ini. Walaupun kita nggak bisa apa-apaan, udah duduk aja, ya. Biar apa? Biar kita mendapatkan mughfar. Tuh. Biar kita mendapatkan mughfar, apa itu? Ampunan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berbuat apa-apaan, ngaji cuma ngaji nguping doang. Ya, ngaji nguping aja. Ini kan kita ngaji nguping nih. Ya, sama jider, ngaji sambil nyender kan begitu. Ya, udah nggak bisa ngapa-ngapain dah tuh. Ya, tapi Allah apa? Allah berikan kemuliaan kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Ketika ada satu cerita, ketika dia meninggal, ya, ketika dia meninggal, ini malaikat nanya dan yang ditanya nggak bisa jawab apa-apaan. Ya dimulai man rabbuka, ya seterusnya. Kenapa? Ini rahmatnya Allah. Ternyata di situ dalam tafsir Al-Munir, sebelum dua malaikat turun ke dalam liang lahat, ya ada satu malaikat rahmat udah ya nunggu di situ. Jodok di situ dah kata Betawi bilang. Ya. Ketika mayat masuk, uktubul hasanah, catat kebaikanmu. Padahal ini orang nggak bisa apa-apaan, Pak. Bukan orang alim, bukan ulama, ya. Dia cuman apa? Cuman hadir di majlis doang. Duduk di majlis taklim doang, dinyiapin dah tuh. Dinyiapin peralatan orang yang mau ngaji. Ya dinyiapin tuh semua-muanya. Cuman muhibbin doang, cuman cinta aja sama siapa? Sama gurunya, sama orang-orang yang ngaji di dalamnya. Cuman itu doang dah babnya. Dia nggak bisa apa-apaan. Ketika dimasukkan itu liang lahat, ke liang lahat ditanya, uktubul hasanah, catat segala bentuk kebaikanmu. Dengan apa saya harus mencatat? Ya, dengan telunjukmu, penanya. Tintanya dari mana? Ludahmu. Lah buku kagak punya, pakaianmu mana? Tuh kain putih. Catat uktubul hasanah, catat kebaikan-kebaikan, dicatat tuh Pak. Ya, setelah selesai, ya itu yang namanya pakaiannya. Atau kain kafannya penuh dengan kebaikan-kebaikan catatannya, balik tuh malaikat rahmat, baru turun tuh malaikat munkar nakir. Ya, munkar nanya, nakir gebugin kan begitu. Nanya tuh munkar, ya, dua malaikat ini nggak bisa bertanya. Kenapa? Malaikat ya mulutnya terkunci rapat-rapat. Nanya lagi nakir, nggak bisa lagi. Maksudnya man robuka begitu. Ya. Akhirnya nyerah dua malaikat, ngomong sama Allah, ya Rabbi, saya nggak mampu menanyakan permasalahan kepada ini fulan. Ya, orang mana ini? Ya, orang mana ini? Ya, kata Allah, no, orang poncol, pojokan dikit ke Masjid Baitur Rahman. Masya Allah. Terus gimana? Udah masukkan ke dalam surgaku kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia nggak punya apa-apaan. Allah katakan, muktafar, aku berikan ampunan kepada ini orang. Masya Allah. Itu kemuliaan orang yang hadir di majelis ilmu, Pak. Nggak bisa apa-apa Anda. Nggak bisa apa-apaan, cuma duduk aja. Ya. Emang nyatet kita rada ogah. Ya, udah dengerin aja, iya. Udah dapet tuh kemuliaannya. Kemuliaannya sama apa? Sama yang buka kitab dan lain sebagainya. Kenapa? Karena paling tinggi kemuliaannya orang-orang yang belajar ilmu. Masya Allah tuh.
Kalau zaman dulu kan kita ngaji jauh-jauh ke Baja. Ya orang-orang tua kita masih ada saksi-saksinya zaman dulu tuh. Ya ngaji pakai obor apa tuh. Kalau kita dengar cerita-cerita orang dulu, Masya Allah. Enak banget tuh. Kalau sekarang kita tuh ya tinggal pilih aja. Ya kalau ada kata kita nggak sempat, tinggal kita apa buka YouTube kan begitu. Ya Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, udah kita ambil aja tuh. Ya tapi sekali-kali jangan di YouTube mulu. Ya datengin tuh tempat, datengin tuh masjid, musola yang ada di dalamnya. Kenapa? Biar kita kenal, biar berkahnya pun sama tuh. Ya kalau melalui YouTube sama begini beda apa pahalanya? Sama gak? Lah beda. Ya kalau begini mah pahalanya full banget. Seperti orang sholat sunnah 1000 rakaat. Tuh. Pernah kita sholat sunnah 1000 rakaat Pak? Lah boro-boro 1000 rakaat. Ramadan aja sholat tarawih cari imam yang cepetan. Ya, ini kemuliaannya luar biasa. Ya, makanya saya masih sehat di mana ada pengajian, saya nyari itu aja. Saya nyari tuh, makanya kalau di Jagakarsa tuh setiap minggu pengajian full Pak. Dari minggu ketemu minggu tuh malamnya penuh. Ya kenapa? Karena di situ orang-orang pengen nyari berkahnya. Walaupun hanya sesaat aja udah tuh. Kemuliaannya di situ. Walaupun dia nggak bisa apa-apa, tapi didengarkan, insya Allah mendapatkan muktabar. Ya, idhuwa asyraful khisal warfa' hilal. Ya, Allah angkat itu derajat siapa? Orang-orang yang ada di dalamnya. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu annahu marra bisuqil madinati fawaqafa 'alaiha faqala. Nah, ini hari ini saya mau bagi warisan nih, Pak. Bagi-bagi warisan nih. Ya. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Ya, ini Abi Hurairah nama poyokan. Tahu poyokan, Pak? Orang Betawi bilang tuh, nama panggilan. Ya, ini bahasa Betawi aja dah. Ya, kalau nama asli bilang Abdurrahman As-Sakhra. Kalau nama panggilannya Abu Hurairah, ya nama poyokannya Abu Hurairah tuh. Ya, Abu Hurairah sekarang banyak ya, apa namanya? Ustadz muda panggilan keren-keren Pak nama-namanya tuh. Ya, ada Ustadz Jaka Tingkir, padahal mah namanya nama lengkap. Jaka Gledek, apalagi tuh. Macam-macam dah. Ya, penceramah namanya cakep-cakep tuh. Ya, padahal kalau kata guru saya, ya nama yang diberikan sama orang tua itu berkahnya luar biasa. Ya namanya macam-macam ulama sekarang, Ustadz muda, ya pakaiannya. Tapi ini orang soleh, Abu Hurairah panggilannya, ya nama poyokannya Abu Hurairah. Ya. Nama panggilannya Abu Hurairah, kalau nama aslinya Abdurrahman Sakhran. Ya, Hurairah karena beliau dijuluki bapaknya kucing begitu. Ya, kucing zaman dulu sekarang beda, Pak. Ya, kalau sekarang nih kita naruh ikan, meleng habis tuh. Ya. Apa kata beliau? Annahu marra bisuqil Madinah. Ya, bahwasanya pernah aku melewati pasar. Ya, di kota Madinah. Fawaqafa 'alaiha faqala, saat itulah aku berhenti ya sebentar. Fawaqafa 'alaiha faqala, aku berhenti, maksudnya beliau Abu Hurairah berhenti, ya ahlas suq, wahai ya penghuni-penghuni yang ada di pasar ini, baik penjual maupun pedagang, pokoknya yang lalu lalang, yang lewat di situ dah. Ya ahlas suqi ma'ajazakum, wahai para penduduk pasar, ma'ajazakum, kalian semuanya lemah. Ini Abu Hurairah. Ma'ajazakum, ada tanda seru di situ. Ma'ajazakum, kalian semuanya pada lemah. Yang ada di pasar bengong. Qalu, mereka berkata, wa madzaka ya Abu Hurairah, hai Abu Hurairah. Ya wa madzaka ya Abu Hurairah, kenapa kamu mengatakan kami ini adalah lemah? Ya, yang lagi belanja sayuran, yang pedagangnya pada bengong. Abu Hurairah ngomong kayak gitu. Ma'ajazakum qalu wa madzaka ya Abu Hurairah. Kenapa ya engkau mengatakan kami semuanya pada lemah? Qala dzaka miratsu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yuksamu wa antum hahuna. Berkata Abu Hurairah, dzaka miratsu, ya kalian lemah. Dzaka miratsu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, saat ini ya itulah yang membuat kalian menjadi lemah. Kenapa? Saat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam
yuksamu, ya sedang membagi-bagikan warisan. Tuh. Apa itu? Wa antum hahuna, dan kalian masih ada di sini juga. Jadi Abu Hurairah memberikan kabar kepada ahli suk pasar. Kalian lemah semua, kenapa menjadi lemah? No, lihat no. Ya, dzaka mirathus Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi saat ini sedang membagi-bagikan warisan. Wa antum hauna, dan kalian masih ada di sini juga. Kalau andai kata kita bicara masalah warisan, yang kita pikirkan apaan, Pak? Duit ya. Duit, tanah, wah semuanya itu warisan. Nah, orang yang ada di pasar pada bengong. Bengong itu tanda tanya, apa benar, apa hoak, kan begitu. Tapi yang ngomong orang soleh, yang ngomong orang Masya Allah. Apa kemudian? Ala tazhabuna fatakhuzuna nasibakum minhu. Udah cepetan kalian pergi sono. Buruan, tak keburu habis. Tuh. Cepetan tuh. Ala tazhabuna fatakhuzuna, setelah kau pergi fatakhuzuna nasibakum, udah ambil bagian minhu, dari apa yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah datu qalu wa aina huna, ya wa aina huwa. Berkata mereka, kalau benar ini adanya di mana? Tuh. Ya buru-buru tuh Pak tuh, yang lagi beli daging dah tuh. Ya, yang lagi pada belanja semuanya pada tinggal, mukanya pada semringah. Tahu semringah Pak? Ya, mukanya semuanya pada senyum tuh. Kenapa? Wah, warisan nih, harta banyak dah nih. Ya, yang dibagiin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dah tuh. Kalau wa aina huwa, bertanya mereka. Kalau dengan demikian di mana? Qala fil masjidi fa kharaju sira'an. Wa waqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u. Ya, kata Abu Hurairah di sono di masjid sedang dibagi-bagikan warisan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaju, maka buru-buru mereka pada keluar. Wa waqafa Abu Hurairah, sementara Abu Hurairah berhenti sejenak di situ. Berhenti bukan berarti jagain ini warungnya atau pasarnya, berhenti sambil menunggu mereka pada balik tuh. Fakharaju dah tuh, langsung mereka pada keluar Pak, pada buru-buru dah tuh. Kemana? Ya, balik lagi kepada siapa? Ya fil masjid, apa yang dibagikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Hatta raja'u, sampai nanti mereka balik kembali. Faqala lahum, maka saat itu mereka berkata, malakum, ya. Faqala lahum, saat mereka balik lagi, malakum. Abu Hurairah senyum, dapat gak? Ya, dapat gak warisan? Itu Abu Hurairah tuh bahasanya Masya Allah. Ya, malakum. Faqalu, ya, mereka menjawab, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, qad atainal masjidah. Ketika kami sampai, kami datang ke dalam masjid, yang kami dapatkan, yang kami lihat apa? Fadakhalana falam narafihi syai'an yuksamu. Ketika kami sampai datang di masjid, apa itu? Fadakhalana, kami masuk ke dalamnya buru-buru. Buru-buru kami masuk ke dalamnya. Falam narafihi syai'an yuksamu. Ya, maka kami melihat fihi apa? Nah, fihi ini kembali kepada warisan tadi itu. Ya, fihi syai'an, kami melihat di dalamnya, dalam masjid syai'an, dari sesuatu yang tadi dibagi-bagikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum Abu Hurairah, wa ma ra'aitum fil masjid ahadan? Apakah kau lihat, ya, yang ada di dalamnya itu segala sesuatu yang diberikan tuh. Setelah ini orang masuk ke dalam masjid, ditanya lagi sama Abu Hurairah, wa ma ra'aitum, apa yang kau lihat di dalam masjid tuh. Ya. Ini ketika dia masuk jangklak semua Pak. Bahasa apa tuh jangklak? Ya, kaget tuh. Wa ma ra'aitum fil masjid ahadan, ketika kau masuk ke dalam masjid, apa yang kau lihat sesuatu yang ada di dalamnya? Qalu bala tuh. Ketika dari pasar lari terburit-burit tuh. Main dorong-dorongan tuh. Cepetan kata bininya, Bang, cepetan Bang, warisan Bang, cepetan Bang. Ya, semuanya dagangan ditinggalin tuh. Ya, qalu bala, berkata mereka,
ya, bahkan ra'aina qauman yusalluna. Kemudian wa qauman yaqra'unal Qur'ana wa qauman yatazakkarunal halala wal haram. Ya Abu Hurairah, ketika saya masuk ke dalamnya, sesuatu yang saya lihat enggak ada tuh. Enggak ada pembagian warisan. Satu pun enggak ada bagian warisan tuh, enggak ada yang dibagi-bagiin warisan. Mana ya Abu Hurairah? Ya, kalau bahasa kita zaman sekarang gimana Pak? Ya, wah payah ente, bohongin, hoak ente. Ya, aneh udah capek-capek lari-lari sampai di dalam masjid kagak ada tuh. Ya, apa kata Abu Hurairah? Apa yang kau lihat di dalam masjid itu? Saya cuma hanya melihat ro'aina kauman, ada orang-orang yang berdiri dalam melaksanakan sholat. Kemudian apalagi wa qauma ya wa yaqra'unal Qur'an, orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Kemudian wa yatazakkarunal halala wal haram, orang-orang yang di dalamnya sedang bermuzakarah membicarakan masalah haram dan halal. Apa kata beliau? Faqala lahum Abu Hurairah wa yahkum. Ya, wa yahkum. Kata Abu Hurairah, wah celaka ente. Ya, celaka tuh. Kalau tadi kan apa? Lemahnya. Sekarang wa yahkum. Celaka ente. Fadzalika muwarithu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itulah warisan yang dibagi-bagikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah satunya nih kita duduk hadir setiap Ahad pagi, bagian daripada warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh. Jadi warisan Nabi Pak, Masya Allah. Ya, orang yang sholat itu merupakan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca Al-Qur'an. Makanya minimal Pak, ya Al-Quran jangan sampai kita nggak baca dah. Walaupun hanya satu ain aja dah. Kita nggak kuat juga satu ain ya berapa ayat kayak dah. Ya, masa elokan amat 5 ayat, ya 5 ayat doang kita baca. Ya, 1 juz dah. Ya, kita aja main HP kuat banget Pak, main HP, bener gak? Ya, ketika HP ya masuk dah tuh kita langsung balas buru-buru tuh. Ada orang WA sama kita tuh. Ya langsung buru-buru kita balas tuh. Nggak pikir panjang lagi, ya. Tapi ketika ada Al-Quran jodoh di depan kita, boro-boro kita baca. Kita main HP aja, kagak pernah nguap tuh, jarang nguap. Tapi kalau lagi baca Al-Quran berapa kali kita nguapnya Pak? Ya, bisa 5 kali tuh. Ya, baru ta'awuz dah tuh. Apalagi mama dah, mama wajar dah, capek. Lagi Ramadan dah. Ya, mama Masya Allah tahajudnya rajin banget. Dibaca Al-Quran malam-malam jam 2, setengah 3. Dibaca dah tuh surat Yasin. Ya baru sampai 4 ayat di ketiduran. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Di ketiduran dah tuh. Ya lama dah tuh dibangunin, belinya bangun. Ya dibaca salah ayat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Baca Pak Al-Qur'an. Ya walaupun hanya 1 ain. Kenapa kata Nabi, barang siapa yang ingin berdialog dengan Tuhannya, ya maka sering-seringlah membaca Al-Quran. Itu. Walaupun hanya kita terbata-bata nggak jadi masalah dah. Ya. Anda nggak bisa baca Quran. Tuh gimana? Iqra boleh. Ya udah Iqra aja nggak apa-apa. Ya, bacanya di pojokan dah tuh. Ya, dikunci nggak apa-apa. Yang penting Al-Quran kita baca Pak. Kenapa? Ini warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mudah sampai hatam dah, syukur-syukur sampai hatam. Ya, jangan begini, masih muda gampang. Entar kalau udah tua aja dah beribadah. Lah kalau udah tua repot Pak. Ya kan, kalau udah tua mohon maaf, ya dituntun tuh. Masih mumpung kita sehat, ayo kita ibadah. Ya jangan menunda-nunda ibadah, baca Quran. Baca Quran. Meskipun hanya beberapa ayat aja, itu firman-Nya Allah. Itu warisannya Allah, ya warisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuh. Ya Al-Quran kan merupakan apa? Ya sumber kehidupan. Kemudian obat penyejuk hati, Masya Allah tuh. Enak tuh. Kalau andai kata ada orang baca Al-Quran apalagi hafal dan lain sebagainya. Kita nggak perlu hafal lah Pak. Kalau seusia kita gini mohon maaf pikiran kita udah ngalor ngidul, bener gak? Ya. Kadang-kadang kita baca surat Al-Kausar bolak-balik mulu. Inna atoina kal kausar fasoli li rabbika wanhar. Inna atoina kal kausar fasoli li rabbika. Inna atoina bolak-balik. Ya, udah gitu jadi imam. Ya di belakang innalillahi wa inna. Nah, berubah dah tuh. Ya, udah kayak kita mah udah pegang aja dah Al-Qur'an dah. Kita baca habis maghrib dah tuh.
Ya waktu-waktu yang kosong. Ya sekarang kan Al-Quran udah bisa dibuka di mana di HP dah tuh. Kita lagi di HP baca aja udah. Atau kita jadikan zikiran ayat apa yang kita hafal silakan kita jadi zikiran tuh. Ya, udah ayat terakhir itu Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum. Kan potongan banyak tuh Al-Quran, udah itu aja. Ya, daripada yang kita nggak baca, minimal ada yang kita baca itu Al-Quran. Ini warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sholat merupakan sholat merupakan apa? Merupakan warisan Nabi yang 5 waktu. Warisin sama anak-anak kita Pak. Ajarin tuh. Ya anak-anak kita tuh. Ya terutama subuh tuh. Ya. Dulu kita kan nggak pernah diajarin sama orang tua tuh. Ya, sholat subuh. Coba kita dulu kagak sholat subuh. Badan kita habis tuh. Disiramin sama air. Nah sekarang kita ajarkan mereka tuh. Makanya orang-orang tua lu bilang kalau lu sayang sama anak lu buang sono. Maksudnya pesantrenin tuh begitu. Ajarkan tuh 5 waktu. Ya terutama subuh dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ya tanggung jawab kita sama anak kita berat. Iya kalau ada kata nanti dia nggak bisa baca Quran, nggak bisa doa dan sebagainya ketika kita meninggal siapa yang doain? Tuh. Ya ini berat. Makanya warisan Nabi 5 waktu kita jaga. Ya baik baca Al-Qurannya kemudian ya sholat 5 waktunya. Lagi wayatazakkaruna halala wal haram. Membicarakan masalah halal dan haram kayak apa? Nih kita bicara masalah ilmunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya makanya Nabi Sulaiman kan ditantang mau ilmu harta wanita. Yang dipilih apa? Ilmu ngitukin semua Pak. Tuh. Makanya kita diuji banyak Pak. Ya, kalau nggak salah kita diuji ada 5 dah tuh. Ya 5 apa 4 Pak. Kalau Nabi Sulaiman kan tahta ya dan wanita gitu. Ya. Kita mah mungkin tambahan banyak Pak. Ujian kita tuh harta, tahta, wanita. Oh ada 4 Pak, harta, tahta, wanita. Sama Toyota tuh. Ya, tuh tantangan kita tuh. Ya, ujian kita 4 tuh, harta, tahta, wanita, Toyota. Ya, itu Nabi Sulaiman pilih ilmu tuh. Ya, dengan ilmu semuanya udah pada ngintilin semua. Makanya Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan syarat mutlak untuk bisa ibadah diterima oleh Allah apa itu? Ilmu. Kan setiap saat pagi tuh kita lihat di sini pengajian pertama fikih atau Taufikur Rahman itu masya Allah. Yang lainnya lagi fikih Pak, wah ya dari ujung rambut sampai jempol itu fikih semua diri kita tuh. Yang dibahas masalah bab air itu belum apa-apa. Ya kata orang lain, lu ngaji ya bab air mulu kayak mujair, bialin aja. Ya, emang ngaji begitu Pak. Fikih itu kan macam-macam banyak. Fathul Qorib, Safinatun Najah, Tauhid Ibnu Qasim dan sebagainya. Udah, mantepin tuh yang namanya fikih buat ibadah kita. Biar kita paham. Mohon maaf Pak, sampai hari ini anak-anak kita di SMP banyak yang belum pada mandi wajib. Tuh itu aja udah. Saya berani mengatakan kenapa? Karena saya ngajar. Ya, makanya saya buka konsultasi agama tuh. Banyak tuh anak-anak kita terutama anak-anak perempuan. Ya. Apakah dia tidak bicara sama orang tuanya atau orang tuanya memang pura-pura ketika anak ini akhir balik, ya. Anak ini nggak berani ngomong, orang tuanya wajib bertanya. Sampai saat ini Pak, anak-anak kita banyak yang belum mandi wajib, naudzubillah. Ya, nggak tahu bapaknya dan mamanya. Ya, kalau ada orang yang tidak pernah mandi wajib, saat dia berhubungan sama aja dia tidur sama kebo gitu. Ya, ini hati akhir zaman, naudzubillah. Ajarkan anak-anak kita, makanya kita alhamdulillah ada fikih ya yang dalam menata ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tuh. Fikih penting Pak. Ya, fikih sholat, ya puasa, apalagi yang namanya ibadah sholat, masya Allah. Ya, wudunya dah, kita benerin wudu kita dulu begitu. Ya kita benarkan wudu dan lain sebagainya. Kalau andai kata ada yang nerangin kita atau ngingetin kita wudu kita kurang lengkap, kurang rata, kita terimain begitu. Ya, yang namanya wudu kan nggak sembarangan wudu aja Pak. Ada tata caranya bener ya. Tata cara wudu Rasulullah kita nggak tahu seperti apa. Yang penting apa? Kita ngikuti yang ada di Al-Quran maupun yang ada dalam kitab-kitab. Nah di sini katakan ya. Inilah warisan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada mereka. Waihakum fazalika mirathu Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya disitulah yang namanya warisan kata Nabi. Tuh warisan-warisan yang dibentuk, yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bengong mereka.
Ya, cuman orang-orang dulu nerimain Pak. Setelah dikatakan itulah bentuk daripada warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nerimain. Ya, nerimain tuh mereka. Kalau zaman sekarang coba Pak, berangkat pasar Minggu udah teriak, woi ahli suk, no bagiin warisan no Masjid Baitur Rahman, kabur sampai sini Pak, nggak ada, habis kita dikejar-kejar, habis tuh. Ya. Tapi ini luar biasa, makanya inilah warisan Nabi yang sangat mahal. Ya mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam mengkaji dan mengaji, ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan diri kita, keluarga kita selalu dan senantiasa diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaab fadlik wanshur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.